Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elfrida Pangaribuan dan saya mengajar di SMK Negeri 2 Pematang Siantar. Di sini saya akan menyampaikan bab pertama yang ada di semester ganjil pada kelas 11 SMK atau SMA sederajat. Di sini saya akan menjelaskan teks prosedur, tetapi saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan. Saya hanya akan menjelaskan gambaran besar agar anak-anak kami sekalian atau siapapun yang menonton ini dapat memahami gambaran besar atau gambaran umum apa itu teks prosedur. Ya, jadi sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe dulu YouTube saya untuk melihat video-video selanjutnya. Ya, apa itu teks prosedur? Mungkin anak-anak kami sekalian ada yang sudah pernah mendengar teks prosedur atau sudah pernah belajar mengenai teks prosedur, atau mungkin tidak tahu apa itu teks prosedur, tetapi jika kalian mengetahui, kalian akan berkata, oh ternyata yang saya lihat selama ini adalah teks prosedur. Ya, jadi teks prosedur itu yaitu teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap dalam melakukan sesuatu, baik melakukan suatu kegiatan tertentu maupun sesuatu yang disajikan secara berurutan. Jadi yang dimaksud di sini teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi mengenai langkah-langkah atau cara-cara melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan atau membuat sesuatu. Misalnya, kita ambil contoh dalam cara melakukan sesuatu. Misalnya, untuk membuat bagaimana cara menghidangkan atau membuat mie goreng. Dan itu, langkah-langkah itu ketika kita rangkai dalam sebuah teks, itulah yang disebut dengan teks prosedur. Ya, adapun tujuan teks prosedur yaitu untuk membantu pembaca atau pendengar memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Atau dengan kata lain, tujuan penelitian teks prosedur yaitu untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan. Contohnya, ketika kita membeli kipas angin, mungkin kita tidak tahu cara memakainya atau cara menyusun serangkaian dari kipas angin tersebut. Maka di situ akan dibuat cara-caranya atau akan dibuat di situ cara bagaimana cara memasangnya, mematikan, menghidupkan, dan itulah yang disebut dengan teks prosedur. Apa tujuan dari teks prosedur tersebut? Dicantumkannya cara-cara tersebut agar si pembeli, si pembaca atau khalayak ramai dapat memahami bagaimana cara memasang, membuat dari kipas angin tersebut. Kemudian kita beranjak kepada ciri teks prosedur. Ciri teks prosedur yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Jadi mungkin anak-anak kami bingung atau penonton bingung apa itu kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu disebut juga dengan kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Dalam teks prosedur ini yang disebut kalimat perintah, ada kalanya kita seringkali disuruh, misalnya tuangkan. Misalnya kita ingin membuat mie instan, misalnya tuangkan air panas ke dalam mangkok yang berisi mie. Nah, itu ada kalimat tuangkan, itu adalah contoh-contoh kalimat perintah. Atau misalnya cara bertanam tanaman, ada kalimat siramlah tanaman setiap hari agar tanamannya tidak layu, misalkan itu. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat kata kerja aktif. Ya, kita akan beralih pada macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur yaitu yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang menyajikan prosedur yang hanya ditempuh dengan 2 atau 3 langkah saja. Artinya teks prosedur ini adalah teks prosedur yang benar-benar sederhana, yang dalam penyajian cara-caranya, penyajian prosesnya itu hanya ada 2 atau 3 langkah saja. Cara yang kita ambil atau contoh yang bisa kita ambil yaitu cara misalnya mengoperasikan setrika listrik. Itu caranya hanya sederhana, ambil setrikanya, terus colokkan, menyala, atur suhu kepanasan atau tingkat kepanasan yang kita inginkan, maka sudah selesai. Itu adalah cara yang sederhana. Atau contoh teks prosedur mengenai cara mematikan atau menghidupkan televisi, itu hanyalah cara-cara yang sangat sederhana dan tidak memakan sampai lebih dari 10 langkah ataupun bahkan tidak sampai 5 langkah. Yang kedua yaitu teks prosedur protokol. Apa itu teks prosedur protokol? Teks prosedur protokol adalah jenis teks prosedur
yang langkah kerjanya tidak terlalu ketat. Atau dengan kata lain, langkah kerja teks protokol dapat diubah. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan secara urut karena tidak saling berkaitan. Meski urutan langkah diubah, tujuan yang diharapkan tetap bisa terpenuhi. Artinya di sini, teks prosedur protokol ini adalah teks prosedur di mana kita tidak harus mengikuti urutan. Artinya dia tidak terikat pada urutan. Apapun yang duluan kita kerjakan, tetap hasil akhir yang kita inginkan itu tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Pertama, kita harus masukkan mie instan ke dalam air yang mendidih. Setelah itu kita tentukan apakah bumbu racik mie instan akan dimasukkan bersama mie, kan? Tetapi tidak harus bersama mie. Itu terserah kita, sesuai selera kita. Tidak dipaksakan harus begini, harus begini. Cara memasak mie instan ada yang direbus, ada yang digoreng. Itu pun terserah si pemilik, terserah yang memasak bagaimana seleranya. Bisa saja mie instan tersebut direbusnya terlebih dahulu, kemudian airnya dibuang tanpa dibumbui, kemudian mie-nya diambil baru dibumbui tanpa kuah. Ada juga yang memasaknya ketika airnya mendidih langsung dimasak mie-nya, langsung dimasukkan mie-nya, langsung dimasukkan bumbunya, semua campuran-campurannya langsung dimasukkan. Ada juga yang demikian, atau ada juga yang menggorengnya. Itu tergantung orang yang memasaknya dan selera pemasaknya. Jadi cara membuat mie instan ini tidak harus tidak dipastikan atau tidak dibuat secara teratur, atau artinya tidak mutlak. Ada cara dari pertama sampai terakhirnya. Itu tergantung pada selera si yang memasak. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah-langkah tersebut berjenjang dan sublangkah pada setiap langkahnya. Artinya teks prosedur kompleks tersebut adalah teks prosedur yang terdiri dari banyak langkah kompleks, artinya lengkap. Tidak seperti bagian pertama dan kedua tadi. Di sini teks prosedur yang betul-betul lengkap harus teratur, bahkan dikatakan di sini ada jenjang dan sublangkah. Sublangkah artinya di dalam langkah ada lagi bagian langkah yang harus kita kerjakan. Contohnya cara mematikan komputer yang benar. Bagi kita yang belum pernah atau pertama kali mengoperasikan komputer, pertama kali mengenal komputer, mungkin masih bingung bagaimana cara mematikan atau menghidupkan komputer. Di sini kita ambil salah satu cara, yaitu cara mematikan komputer. Di dalam cara mematikan komputer, kita tidak hanya langsung cabut komputernya atau cabut colokannya, tetapi ada langkah-langkah yang harus kita turuti, yang harus kita ikuti agar komputer yang sedang menyala dapat kita matikan dengan benar. Jika kita asal-asal mematikan, bisa jadi komputer tersebut masa digunakannya akan lebih sedikit atau artinya cepat rusak. Misalnya untuk mematikan komputer yang baik, kita klik menu start, kita klik shutdown, lalu kita pilih OK, lalu kita tunggu komputer sampai mati. Tetapi itu tidaklah untuk semua jenis komputer. Berbeda-beda dengan komputer yang lain. Misalnya ada Windows XP, ada Vista, ada Windows 7. Semua itu memiliki cara-cara mematikan komputer yang berbeda. Tidak semua komputer cara mematikannya sama. Itu yang dikatakan memiliki jenjang, tergantung jenis komputernya. Sekian pemaparan singkat dari saya mengenai materi teks prosedur. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atau jika ada kata-kata saya dalam pengucapan salah, tolong dimaafkan. Kemudian di sini saya hanya ingin memberi sedikit gambaran kepada penonton ataupun kepada siswa kami yang melihat ini, mengenalkan apa itu teks prosedur, hanya gambaran besar. Jika untuk info lengkap atau ingin membaca bagaimana keterangan selanjutnya, bisa dilihat di modul yang telah di-share kepada siswa kami, atau bisa juga dibuka di website sekolah kita SMK Negeri 2 Pematang Siantar. Untuk melihat video selanjutnya mengenai pembelajaran, kalian bisa subscribe channel YouTube saya, dan saya akan menyajikan penjelasan-penjelasan singkat untuk mengenalkan kepada siswa kami sekalian gambaran singkat dari pembelajaran tersebut. Saya tidak akan paparkan keseluruhannya, tetapi saya hanya ingin menghantarkan siswa kami mendapat gambaran secara umum apa itu materi yang disajikan, sehingga ketika mengerjakan materi tersebut, siswa kami tahu apa arahnya, apa itu arti umum, gambaran umum, dan
tidak mengambang pengertian yang dipelajari atau yang akan dipelajari ataupun yang sedang dipelajari. Sekian dari saya, salam sehat.